you are doing well. Today, I will teach you all about set. Dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang materi himpunan. But before we start, it's better to take time to our God and thank Him for the time to pray start. Pray and Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya karena minggu lalu kalian sudah melakukan penilaian harian untuk materi bab 1 yaitu bilangan. Jadi kita akan lanjut ke materi bab 2. Hari ini adalah materi bab 2-nya adalah himpunan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan set. Jadi silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, jadi subtopik atau materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3 sub. Yang pertama itu pengertian himpunan atau definition of set. Yang kedua, anggota himpunan atau dalam bahasa Inggrisnya set element. Dan yang ketiga, menyatakan suatu himpunan atau stating a set. Jadi sebelum kita memasuki yang mana namanya anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu himpunan. Oke. Perhatikan, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki karakteristik atau terdefinisi dengan jelas, ya. Nah, benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan itu dinamakan anggota himpunan. Oke. Di sini ada beberapa contoh definisi yang tidak jelas. Nah, cantik, ganteng, buas, tinggi, indah itu termasuk definisi yang tidak jelas anak-anak. Karena ini kan kata sifat ya anak-anak ya. Nah, misalkan seperti cantik. Yang pertama, cantik itu subjektif anak-anak. Jadi kalau dia subjektif, misalkan si A melihat cewek itu cantik. Belum tentu si B melihat cewek itu juga cantik, seperti itu. Ganteng. Jadi ganteng, menurut si A, cowok Korea itu ganteng-ganteng. Tapi menurut si B, cowok Korea itu jelek-jelek. Kayak gitu. Itu tidak jelas. Jadi buas. Yang ketiga itu buas. Misalkan orang yang takut atau yang fobia dengan kucing. Bisa saja kucing yang lucu itu dikatakan buas. Tinggi. Nah, tinggi ini juga tidak jelas jika tidak diberikan definisi lebih jelasnya. Tinggi, misalkan tinggi anak-anak 110 cm. Jadi yang tingginya 120 cm akan dikatakan tinggi oleh yang tingginya 110. Tapi jika ada anak yang tingginya 130 cm, yang 120 cm itu dianggap pendek gitu. Indah itu juga tidak jelas. Nah, ada di kebun itu ada bunga. Bunga itu indah sekali. Nah, ada yang mengatakan bunga itu indah, tapi pasti menurut orang lain ada yang mengatakan bunga itu biasa saja atau bunga itu jelek, seperti itu. Jadi kesimpulannya, sebuah kata itu atau definisinya tidak jelas jika dia mengandung kata sifat. Nah, ganteng, cantik, buas, tinggi, indah itu kan kata sifat, ya. Seperti itu. Oke, biar lebih pahamnya kita coba ke contoh soal yang anak ya. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan? Di sini ada 5 contoh. Yang pertama, kumpulan guru yang tinggi. Nah, nggak jelas tingginya ini, maksudnya itu, yang dimaksudnya tinggi itu syaratnya berapa? Seperti itu. Kan, udah tadi, di sini juga contohnya definisi yang nggak jelas itu tinggi. Jadi, ini bukan himpunan. Seperti itu. Yang kedua, kumpulan aktor yang ganteng. Nah, ganteng itu kan subjektif. Bisa saja yang A mengatakan itu ganteng, yang B
mengatakan itu nggak ganteng. Jadi gimana bisa dikumpulin? Ya kan? Nah, ini juga bukan himpunan karena tidak jelas syaratnya atau definisinya. Yang C, kumpulan murid-murid SMP Kristen Satu Harapan yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Nah, di sini ada kata tinggi, tapi ada keterangannya lagi. Lebih dari 160 cm. Berarti yang termasuk itu kan yang tingginya 170, 180, dan seterusnya. Jadi ini himpunan bukan anak-anak. Ya, sudah pasti ini himpunan karena jelas di definisinya ya. Yang D, kumpulan warna lampu lalu lintas. Sudah pasti. Warna lalu lintas tuh ada 3, merah, kuning, dan hijau. Ya kan, nggak mungkin warna lampu lalu lintas itu ungu. Jadi sudah pasti ini himpunan. Yang terakhir, kumpulan bunga yang indah. Nah, indah menurut si A kan belum tentu indah menurut si B. Gimana bisa dikumpulin? Sudah pasti ini bukan himpunan. Paham ya maksudnya anak-anak ya? Oke. Setelah kita belajar apa itu himpunan, kita lanjut ke anggota himpunan atau set elemen. Oke. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan E. E itu anggota atau elemen. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E yang kecoret seperti itu. Itu artinya bukan anggota himpunan. Banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A, dapat dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A. Itu artinya banyak anggota himpunan A. N dalam kurung B, itu artinya banyak anggota himpunan B. N dalam kurung C, itu artinya banyak anggota himpunan C. N itu artinya banyak. Misalkan N dalam kurung D, itu artinya banyak anggota himpunan D. Oke, untuk lebih jelasnya, kita coba ke contoh soal. Oke, yang nomor 1, nyatakan benar atau salah untuk setiap kalimat berikut. Yang A, 5 itu adalah elemen dari himpunan 1, 3, 5, dan 7. Nah, katanya 5 ini adalah anggota dari himpunan 1, 3, 5, dan 7. Di himpunan ini ada 5 nggak anak-anak? Ada. Jadi benar, 5 itu anggota dari himpunan ini. Seperti itu. Yang B, 16 bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan 2, 4, 6, 8, seterusnya, titik-titik sampai dengan 20. Nah, coba kita cek sekarang. 2, 4, 6, 8, itu kan ditambah 2 semua. Jadi kita buat 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sampai 20 terakhir. Nah, di antara semua anggota himpunan ini, 16 termasuk anggota tidak anak-anak? Termasuk. Tapi di sini katanya 16 bukan anggota. Jadi sudah pasti pernyataan ini salah. Ya. Yang C, 6 elemen dari bilangan genap. Oke, coba kita buat sekarang. Bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, berapa lagi? 8, dan seterusnya. Jadi, 6 termasuk nggak? Termasuk. Jadi, betul, 6 merupakan elemen dari, benar ya, dari bilangan genap. Yang terakhir, kalian coba jawab sendiri ya.
Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan anggota himpunan P itu adalah MELATI. Anggota himpunan Q itu adalah CANTIK. Salinlah kalimat-kalimat berikut, kemudian isilah dengan lambang elemen atau bukan elemen, anggota atau bukan anggota, sehingga menjadi kalimat yang benar. Yang pertama, oke, coba kita ganti warna ya. Kita pakai biru. A titik-titik P. Apakah A anggota dari himpunan P? Lihat sekarang di himpunan P, ada nggak anggotanya A? Oh, ada. Jadi A elemen atau anggota dari himpunan P. Yang kedua, K titik-titik Q. Kalian lihat himpunan Q. Ada nggak di sini anggotanya K? Oh, ada ini. Jadi K elemen dari himpunan Q. Seperti itu. Untuk yang nomor 3 dan 4 kalian kerjakan sendiri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan banyak anggota dari himpunan-himpunan berikut. Yang A, P sama dengan himpunan huruf-huruf yang membentuk kata eksakta. Oke, kita bisa buat di bawahnya. Kita coba ganti warna pulpen. P sama dengan, ingat, kalau membuat suatu himpunan itu harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ya anak-anak ya, harus kurung kurawal. Jadi yang membentuk kata eksakta itu adalah E, K, S, A, nah ini ada K lagi. Jika ada 2 huruf yang sama, jangan ditulis lagi anak-anak, cukup ditulis sekali. Setelah itu ada T. A lagi, jadi kan A sudah. Jadi ini saja huruf-huruf yang membentuk kata eksakta, itu E, K, S, A, T. Yang tanyakan banyak anggotanya. Berapa banyak anggota yang membentuk ini, membentuk kata eksakta? Jadi bisa ditulis N dalam kurung P atau banyak anggota himpunan P. Itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 5. Seperti itu. Mudah dipahami ya anak-anak ya? Oke, yang B coba kalian kerjakan sendiri di rumah. Berapa banyak anggota yang membentuk kata statistika? Ingat, yang ada 2 huruf atau 3 huruf, buatnya 1 kali saja. Ya, jika ada 3 huruf atau 2 huruf atau lebih dari 1 huruf yang sama, dibuat 1 saja. Oke, kita lanjut lagi. Ke menyatakan suatu himpunan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan stating a set. Itu ada 3 cara. 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang kedua, dengan kalimat atau kata-kata. Dan yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, kita coba ke contohnya. Misalkan yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi seperti ini contohnya. Ingat, misalkan dia himpunan A sama dengan, ingat, harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Jika dengan cara mendaftar anggota-anggotanya tinggal dibuat aja 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Itu namanya cara menyatakan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Yang kedua, gimana caranya menyatakan himpunan dengan kata-kata?
Nah, misalkan dari yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan anggotanya. Jika anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, itu gimana ya maksudnya ya? Oh, itu kan bilangan asli. Jadi, caranya membuat seperti ini. Sama, A sama dengan kurung kurawal tetap diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Bedanya di sini, kata-kata digunakan. 5 bilangan asli pertama. Seperti itu kata-katanya. Jadi 5 bilangan asli pertama itu bilangan asli dimulai dari apa, Nak? Dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan Caca dimulai dari apa? Iya, dimulai dari 0. Kita lanjut yang nomor 3. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini diperhatikan. Nah, contoh penulisan notasi himpunan jika misalkan anggotanya juga ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buat seperti ini. A sama dengan, tetap A sama dengan dulu. Misalkan dia himpunan A. Tetap diawali dengan kurung kurawal. Ya. Misalkan semua anggota himpunannya ini, itu kita misalkan X. Jadi, X dibaca yang garis lurus ini dibaca di mana? X di mana X kurang dari 6. Koma ini dibaca dan X elemen bilangan asli atau X anggota bilangan asli. Itu syaratnya anak-anak. Jadi syaratnya dia harus kurang dari 6. Terus dia merupakan bilangan asli. Oh, bilangan asli itu dimulai dari apa? 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia kurang dari 6, jadi kan sampai 5 saja. Seperti itu. Ini adalah cara menyatakan dalam bentuk notasi himpunan. Atau boleh seperti ini juga. X di mana X kurang dari sama dengan 5. Dan X elemen bilangan asli. Jadi X ini adalah anggota himpunannya. Jadi syarat anggota himpunannya, dia harus kurang dari sama dengan 5. Dan dia merupakan bilangan asli. Kalau kurang dari sama dengan 5, 5-nya ikut nggak anak-anak? Ikut, karena ada sama dengan di sini. Jadi, bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, dua cara ini benar, ya. Boleh. Kalau kurang dari, berarti 6-nya nggak ikut, sampai 5 aja. Tapi kalau gunakan kurang dari sama dengan, 5-nya ikut kehitung dalam anggota. Paham ya maksudnya ya? Oke, biar lebih paham, kita coba contoh soalnya. Yang pertama, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Oke, contohnya. Oh, ini ada penulisan himpunan. Dalam bentuk apa ini anak-anak? Dalam bentuk notasi himpunan ya, notasi pembentuk himpunan ini. Sekarang coba kita rubah ke dalam bentuk mendaftarkan anggotanya. Sekarang kita baca dulu ini. Gimana caranya baca? Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan. A sama dengan X. Ini dibaca di mana? X di mana? X kurang dari sama dengan 10. Dan X elemen faktor dari 12. Jadi syarat anggotanya itu dia harus kurang dari sama dengan 10 dan dia merupakan faktor dari 12. Jadi kita cari dulu nak, faktor 12 itu berapa saja? Kita pakai ini. 1 kali 12. Berapa lagi? 2 kali 6. Terus 3 kali 4. Itu juga 12. Lagi 4 kali 3. Nah, kan sama ini, bolak-balik. Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini adalah faktor dari 12. Tapi di sini syaratnya, anggotanya itu harus kurang dari sama dengan 10.
Jadi jika dinyatakan dalam mendaftar anggota-anggotanya, jadi seperti ini. Ingat A, karena di sini A sama dengan, ingat kurung kurawalnya. Yang pertama itu 1. Terus berapa lagi faktor dari 12? 2, 3, 4, dan 6. Loh, kok 12 enggak? Iya, karena di sini syaratnya dia kurang dari sama dengan 10. 12 itu kan lebih dari 10. Jadi dia bukan anggotanya. Ya. Paham ya? Nah, gimana jika kita menyatakan dalam kata-kata? Oke. Coba dalam kata-kata. Jadi tetap A sama dengan, tetap ada kurung kurawalnya dalam kata-kata. Jadi himpunan faktor dari 12 yang bisa seperti itu anak-anak, kurang dari sama dengan, nah itu kan kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi ini menyatakan dalam mendaftar anggotanya, ini dalam bentuk kata-kata. Faktor dari 12 yang kurang dari sama dengan 10. Seperti itu. Kita coba lagi soal yang nomor 2. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, ini dalam kata-kata. Bilangan asli antara 5 dan 11. Oh, ini syaratnya. Bilangan asli antara 5 dan 11. Ini syaratnya. Jadi bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Misalkan 1, 2, 3. Ibu mulai dari 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Bilangan asli antara 5 dan 11. Jadi 5 dan 11-nya kan tidak ikut terhitung ya. Karena yang ditanyakan adalah antara. Jadi yang mana anggota-anggotanya? Yang ini. 6, 7, 8, 9, 10. Ini anggota-anggotanya. Bilangan asli antara 5 dan 11 itu adalah 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gimana caranya kita buat dalam bentuk notasi? Bagaimana menyatakan himpunan dalam bentuk notasi? Jadi kita bisa buat seperti ini anak-anak. D sama dengan, ingat kurung kurawalnya, kita misalkan semua anggota himpunannya ini adalah X. Jadi X di mana? X, kita baca dari tengah. X di mana X lebih dari 5. Itu kan anggotanya 6, 7, 8, 9, 10. Berarti lebih dari 5. Lebih dari 5. Terus kurang dari 11. Karena batasnya sampai 10. Dan X elemen bilangan asli. Seperti itu. Nah, kenapa? Ini kan kurang dari, Bu. Kok dibaca tadi lebih dari? Karena kita baca dari tengah, anak-anak. Ini, kita baca dari tengah. Jadi, X di mana X ke kiri kurang dari ini dibaca terbalik. Jadi, lebih dari. X lebih dari 5. Tapi yang ini dibaca biasa. Kurang dari 11. Jadi, X itu adalah anggota himpunannya. Jadi X itu syaratnya lebih dari 5 kurang dari 11. Dan X elemen bilangan asli. Jadi itu 6, 7, 8, 9, 10. Atau bisa dibuat seperti ini notasinya. Ada satu cara lagi untuk menyatakannya. D sama dengan
kurung kurawal, X di mana? X tetap tengah-tengah X-nya. Ingat, ke kiri itu dibaca kebalikannya. Lebih dari sama dengan 6, berarti tulis kurang dari sama dengan 6, gitu. Karena dibaca terbalik. Terus yang ini kurang dari sama dengan 10. X elemen bilangan asli. Ya, seperti itu. X di mana X ke kiri itu dibaca lebih dari sama dengan 6. Ini dibaca biasa, kurang dari sama dengan 10. Berarti kalau ada lebih dari sama dengan, misalkan ini, X lebih dari sama dengan 6. Berarti kalau ada sama dengan 6-nya, 6-nya ikut anak-anak. Yang ini kurang dari sama dengan 10, berarti 10-nya juga ikut. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Begitu anggotanya. Tapi kalau yang di atasan itu kan kurang dari saja, nggak ada sama dengannya. Berarti lebih dari 5. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ikut 5-nya, karena lebih dari saja, tidak isi sama dengan. Paham ya perbedaannya ya? Oke, cukup dulu untuk materi hari ini. Jika nanti masih ada materi ataupun pertanyaan yang belum jelas, silahkan kalian personal chat ke Ibu melalui WhatsApp. Selamat pagi dan terima kasih. Bye-bye. Okay, thank you for watching and thank you for listening. Please do the homework that I have sent to you. Once you have finished, take a picture of it and send it through Google Classroom. If you any question, please you contact me through WhatsApp. Okay, see you and God bless you. Bye-bye.